Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membuat video kembali masih tentang masalah berkaitan dengan sholat. Sebahagian besar daripada video-video yang saya buat ini bersumber dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh seorang ulama asal Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai. Nah, ini yang saya jadikan rujukan dalam membuat video ini. Karena apa? Karena kakek saya juga dulu beliau mengambil rujukan daripada risalah ini. Karena kakek saya juga beliau lahir di Sungai Banar, Amuntai, tepatnya ya satu kampung lah dengan pengarang kitab ini. Namun pada tahun 1928 kakek saya itu dibawa pindah oleh orang tuanya ke daerah Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Dalam pembicaraan ini masih di dalam urusan sholat. Kata beliau, ketika kita membaca doa iftitah, kita ingat bahwa diri kita ini sedang menghadap zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Nah, jadi ketika kita membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram tadi, maka kita di situ hendaklah musyahadah, melakukan pandangan batin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan bahwa diri kita ini benar-benar berhadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Kemudian kita membaca kata beliau suratul Fatihah. Nah, ini suratul Fatihah ini adalah sudah perkara yang wajib di dalam sholat, sedangkan doa iftitah itu adalah sunat hayat di dalam sholat. Ketika kita membaca suratul Fatihah, maka di situ hendaklah kita musyahadahkan batin kita, pandangan kita, kata beliau, jiwa kita, bahwasanya kita itu memuji Allah dengan pujian Allah. Nah, suratul Fatihah itu adalah kalamnya Allah yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kalam tersebut untuk memuji Allah. Artinya kita hanya merasakan dalam pandangan kita bahwasanya kalam Allah taala itu bertajalli kepada kita, yang mana di dalam kalam itu adalah pujian kepada Allah itu sendiri. Kemudian kita melakukan takbiratul imtikal. Takbiratul imtikal ini adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, memindahkan daripada satu rukun kepada rukun. Nah, sesudah kita membaca suratul Fatihah, kita di situ membaca surah Al-Qur'an. Nah, surah itu surah apa aja daripada Al-Qur'an, dan itu juga adalah sunat hayat hukumnya, bukan wajib, bukan pula sunat abad, hanyalah sunat hayat saja. Setelah itu kita berpindah kepada rukuk. Nah, ketika kita berpindah kepada rukuk, itu kita mengucapkan takbiratul imtikal, yaitu kalimatnya Allahu Akbar. Nah, bangkit daripada rukuk, kita ada lagi membaca Allahu Akbar, tapi membaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Kenapa di sini kita kadang membaca Allahu Akbar lagi, membaca Sami Allahu liman hamidah? Karena sudah ada dua pujian yang kita lakukan.
Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dengan apa? Dengan suratul Fatihah, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita rukuk. Nah, kita rukuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian. Satu itu dengan pujian Subhana rabbil azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang amat besar dengan segala pujinya. Lalu kita bangkit daripada rukuk itu dengan sami Allahu liman hamidah, artinya Allah Ta'ala telah menerima puji yang kita ucapkan tadi. Lalu kita membaca Rabbana lakal hamdu, hai Tuhan kami, bagi Engkau juga kepujian. Mil'us samawati wal ar wa mil'u ma sa'ta min syai'in ba'da. Sepenuh daripada 7 patala langit dan sepenuh daripada 7 patala bumi dan sepenuh sesuatu yang ada di antara keduanya. Nah, itu lalu kita melakukan sujud, dan di dalam sujud ini kita membaca Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala kepujian untuknya. Dan lalu kita duduk di antara dua sujud membaca Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Hai Tuhanku, ampuni olehmu akan dosaku, dan berilah aku rahmat olehmu, dan berilah aku rizki olehmu, dan kayakan olehmu akan daku, dan apiatkan akan daku. Lalu kita membaca tahiyat. Membaca tahiyat yang pertama di dalam salat, seandai kata salat itu 3 rakaat, misalnya maghrib, atau salat itu 4 rakaat seperti isya, zuhur dan asar, maka hukum membacanya itu adalah sunat abad, bukan wajib. Dan sunat pula bagi kita pada saat itu mengangkat jari telunjuk ketika membaca 2 kalimat syahadat. Itu sunat membacanya. Kemudian terus berjalan salat terus sampai kepada akhirnya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa maksud dan tujuan kita mengucapkan salam tadi? Yaitu memberi salam kepada manusia, malaikat dan jin yang ada masing-masing hadir di kanan dan kiri kita. Sekiranya inilah bagian daripada sebahagian daripada tuntunan salat yang mana dibuat di dalam kitab Rasam Parukunan ini oleh Syekh Abdurrahman Sungai Banar Amuntai. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat serta kebaikan, serta kitab yang beliau tinggalkan ini menjadi kefaidahan dan kemanfaatan bagi kaum muslimin wa muslimat yang mempelajarinya. Sekiranya inilah video yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.